Kota Bekasi merupakan salah satu kota yang terdapat di Provinsi Jawa Barat. Nama Bekasi berasal dari kata Bagasasi, yang artinya sama dengan Candra Baga. Tertulis di dalam prasasti Tugu era Kerajaan Tarumanegara. Kota ini merupakan kota bagian dari metropolitan Jabodetabek dan menjadi kota satelit dengan jumlah penduduk terbanyak se-Indonesia. Saat ini berkembang menjadi tempat tinggal kaum urban dan sentra industri. Di tengah hiruk-pikuk kota Bekasi yang begitu padat, terdapat satu pemukiman warga yang tak terlalu besar, namun menjadi pusat perhatian. Tempat yang terasa begitu nyaman dan sangat berbeda dengan kampung-kampung di sekitarnya. Tempat itu bernama Kampung Bali, yang tak luput dari perhatian masyarakat Kota Bekasi akan keindahannya. Bangunan rumah berarsitektur khas Bali, kental dengan budayanya dan suasana seperti berada di Pulau Dewata. Kampung Bali yang berkembang menjadi objek wisata baru di Kota Bekasi, membuat nama Kampung Bali ini dikenal sebagai kampung yang masih kental akan kebudayaannya dan menjunjung tinggi nilai Pancasila. Secara geografis, Kampung Bali ini terletak di RT 11 RW 09 Pling Harapan Kita, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara. Asal muasal munculnya Kampung Bali ini, awal terjadinya kampung ini itu terjadi dari tahun 1985-86. Jadi dulu itu masih kampung, rumah masih jarang-jarang, untuk masih tinggi gitu. Itu mengikuti dari depan itu ada nama-nama jalan, itu nama-nama burung. Jadi kebetulan kami ini dapat jalan Merpati. Tuh, awal mulanya tuh tahun-tahun 85-86. Begitu tahun 90-an itu karena kita dulu transportasinya adalah beca dan satu akses dari pasar, itu setiap kali kita harus bepergian, kemana Bu? Kemana Pak? Merpati Bali. Merpati Bali ujung gitu. Oh, yang banyak orang Balinya itu ya. Iya. Nah, dari situ pada tahun 90-an ditambahin menjadi Jalan Merpati Bali. Kehidupan kami biasa saja. Karena memang dulu sesepuh Bali itu ada 3 orang yang tinggal di Kapling ini. Terus kenapa bisa jadi banyak, mengajak rekan-rekan, saudara mungkin perantau itu untuk mencicil tanah di wilayah sini, dan kebetulan banyak peminatnya. Kebetulan di sini ada 64 kakak, dari 64 kakak itu 20 kakaknya adalah warga asli Bali. Tingkat kunjungan di Kampung Bali ini terjadi karena masyarakat Bali masih menjunjung tinggi rasa nasionalisme dan nilai Pancasila untuk dapat melestarikan tradisi budaya peninggalan nenek moyang mereka, sehingga menjadikan budaya tersebut sebagai ciri khas dari Kampung Bali. Selain itu, keteguhan masyarakat Kampung Bali dalam menjaga tradisi budaya juga terlihat seperti dilestarikannya alat musik rindik bambu dan dibuatnya mural kampung Pancasila bernuansa Bali di sudut halaman. Kampung Pancasila bernuansa budaya Bali karena penduduk di sini adalah campuran. Dalam arti pemeluk agamanya itu ada yang 5 agama. Nah, itu berarti bahwa Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan juga memberikan kebebasan dan keyakinan kita. Itu berarti agama merupakan hak asasi. Beragama tujuannya adalah bagaimana mempermulia hidup, bukan beragama menjadi beban hidup. Karena semua agama yang dibina oleh pemerintah di dunia ini, terutama di Indonesia, itu adalah tujuannya agar
Jadi orang-orang pemeluk agama itu mendapatkan suatu kedamaian, kesejahteraan, kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Ada juga dibuatnya mural-mural Bali untuk memperindah dan mendukung nilai dari kampung Bali. Salah satunya adalah mural wayang. Dalam toko itu Panca Pandawa. Nah, Panca Pandawa itu mempunyai sifat-sifat atau karakter. Nah, yang tersebut dengan Aji, Giri, Jaya, Nangge, Priyambaka. Nah, Aji itu adalah Yudhistira. Dia mengetahui, memahami, kemudian mengaplikasikan nilai-nilai kepemimpinan leadership. Maka Yudhistira di dalam pewayangan itu adalah tokoh sebagai seorang pemimpin. Nah, setelah itu ada Bima. Bima itu artinya giri, gunung, kekuatan. Dalam tubuh kita harus ada sifat-sifat yang kuat, tentunya di bidang kesehatan. Nah, lalu ada yang disebut dengan Arjuna, itu artinya itu jaya. Jaya itu artinya menang, karena dia pintar, cerdas, konsentrasi dalam pikirannya untuk melakukan sesuatu pekerjaan itu dengan konsentrasi. Itulah Arjuna. Kemudian ada Nakula Sahadewa, itu dia ahli di bidang ayurwedik pengobatan, termasuk juga yang Nakula Sahadewa ini di samping itu lambang kebijaksanaan, dia bisa meramal tentang keadaan yang sudah, yang belum, yang akan terjadi, dan juga ahli obat-obatan. Demikian yang saya temukan di dalam sastra. Nah, kaitannya dengan sekarang di sini adalah saya melukis mural di sini tentang ada Anoman, kemudian ada di sini Panakawan. Ini adalah kalau di Bali mungkin dibilang Semar, Petru, di Jawa mohon maaf, tapi kalau di Bali namanya Tualen, Werdah, atau itu namanya Wane. Nah, itu sebutannya. Nah, jadi tokoh dari pewayangan ini kan kelihatannya rupanya mereka memang tidak tampan. Nah, boleh dikatakan ya tidak tampan, tidak cakep lah, tapi hatinya baik. Dan mereka itu sebagai abdi daripada ratunya. Apakah itu abdinya dia ada pengiring nanti yang berbuat baik, apakah pengiring Yudhistira, ada pengiring Arjuna, dan kemudian ada ini boleh dikatakan dia sebagai penerjemah dari bahasa sastra Jawa kuno menuju ke bahasa keseharian, entah bahasa Jawa, entah bahasa Bali, biar kita mengerti nonton wayang. Nah, ini simbol kebaikan. Nah, ini sekali lagi kalau dihubungkan dengan manusia, jangan kita melihat dari segi ketampanannya, kecantikannya. Yang kita lihat itu adalah hatinya baik. Jadi kaitannya dengan bagaimana saya melukis ini, jadi saya yang kembangkan di sini adalah budaya. Barangkali ke depan bukan ini saja lukisannya. Nah, itu dilihat ada Hanoman. Hanoman itu putra dari Betara Bayu. Jadi kekuatan. Jadi intinya Hanoman itu kita sehat karena itu putra Bayu itu dewa angin. Nah, itu jadi angin kita pelihara dengan baik, dengan suci, kemudian kita mendapatkan kesehatan, paru-paru kita sehat, dan juga memang Hanoman itu merupakan abdi yang setia pada zaman Ramayana. Itu abdinya Sang Rama dengan Ibunda Dewi Sita. Nah, ini di mana ada Rama, di sana ada Hanoman, itu putra dari Betara Bayu. Nah, itu kaitannya dengan pembuatan ini lebih menekankan pada budaya. Budaya itu berdasarkan budaya, artinya budi akal. Jadi sejarah budaya, peristiwa masa lampau yang masuk akal. Nah, lebih saya katakan dari Bali itu yang merupakan tumpak wayang, bahwa orang itu harus dibikinin upacara ada pementasan wayang. Masyarakat Kampung Bali juga banyak memiliki mata pencarian sampingan sebagai seniman, seperti guru kesenian hingga pemahat patung.
mulanya saya ke Jakarta itu dari Bali sekitar tahun 2000 awal. Mulanya ngikut paman, ngikut itu pertukangan ukiran Bali. Setelah tahun 2018, kira-kira 2018, saya ada kerjaan di daerah Sentul, daerah IPSC yang mengharuskan ada nama sanggar. Nah dari situlah mulai nama Sanggar Sanggeng Bali saya buat untuk mengajukan suatu proposal pekerjaan. Selain itu, keteguhan masyarakat Bali dalam menjaga tradisi budaya juga nampak, yang dimana terdapat sanggar kesenian yang khusus mempelajari seni tari. Sanggar tari mempunyai nama Nyalian Mas. Kalau bisa dibilang arti kata dari Nyalian Mas adalah berawal dari kata nyali. Nyali itu kan mempunyai sebuah kebesaran atau keberanian dalam melestarikan budaya seni. Nyalian Mas tersendiri itu bisa saya bilang juga sebuah nama daerah tempatnya di Bali, yaitu daerah Kelungkung, namanya di Desa Nyalian. Karena kita sebagai orang Bali bisa dibilang ada keterkaitan dalam tingkat keleluhuran, bisa dibilang. Jadi asal muasal leluhur ataupun ya bisa dia katakan leluhur lah ya. Nah itu di daerah Nyalian tersebut, Desa Nyalian. Ya, sanggar tari ini didirikan pada bulan April tahun 2004. Untuk tanggalnya saya belum tepat di tahun berapa, belum tahu juga. Ya, jadi bisa dibilang tadi sudah ketertarikan dalam budaya. Terus makanya sanggar ini berdiri, dan karena kita merantau juga kan di Bekasi, di Kampung Bali ini, jadi ada rasa keinginan untuk mencoba menularkan rasa seni itu di sekitar Bekasi. Ya, jadi alat musik ini di samping saya memainkan tadi single sendiri dengan pukulan yang panggul gelu, panggul tiga. Jadi di sini sudah banyak yang memainkan ini, karena kami kebetulan pas ada tamu, mungkin kami nyambut tamunya nanti dimainkan oleh teman-teman dan adik-adik kita. Ini sudah biasa. Nah, dilakukan setiap ada kunjungan tamu, ya baik pariwisata maupun tamu domestik yang ada yang kesini. Karir sebagai guru tari itu semenjak tamat dari SMKI, terus hijrah ke Jakarta, dan di sana saya memulai karir sebagai pelatih tari itu sekitar tahun 1995. Hal-hal yang saya tertarik dengan tari, di samping memang saya berasal dari Bali dan itu budaya Bali, dan karena tari itu merupakan tarian seni tradisi yang harus kita lestarikan dan dikembangkan. Keunikan dari tari bars itu adalah dari geraknya, terus dari sikap dasarnya, terus dari lirikan matanya, terus dari pola tari yang ditampilkan. Saya bergabung dengan sanggar tarian Nyalian Mas itu tahun 2008. Sanggar tari yang dibangun tepat di depan kerajinan patung yang bernama Nyalian Mas.
dan memanfaatkan lingkungan di sekitar dari anak kecil hingga dewasa untuk ikut melestarikan kebudayaan Bali di bidang kesenian tari. Ya, kita ambil contoh yang mungkin orang sebenarnya tahu seperti tari pendet. Pendet itu awal mula adalah tarian pembukaan atau tarian, lebih tepatnya tarian sakral ya. Tarian sakral dalam salah satu mitologi untuk bisa saya bilang itu sebuah tarian pemujaan dalam turunnya Dewa Dewi waktu itu dibuatnya. Nah, seiring berjalannya waktu berkembang, bermetamorfosa menjadi sebuah tari penyambutan. Prinsip yang dipegang teguh bahwa kerukunan harus diterapkan membuat Kampung Bali ini memiliki rasa toleransi tinggi bagi para warganya, sehingga mereka tidak memandang suku, ras, dan agama untuk dapat rukun antar masyarakat sekitar. Kerukunan yang dibangun dan dipegang teguh nilai Pancasilanya membuat masyarakat Bali sangat mengerti akan banyaknya perbedaan, namun tetap menjadikan mereka satu tujuan untuk melestarikan budaya tersebut. Viralnya itu pada saat awal pandemi, yaitu dari lomba ketahanan pangan. Pada saat itu ada yang menawarkan lomba ketahanan pangan, bagaimana cara kami bertahan hidup dalam situasi pandemi gitu. Nah, kebetulan itu ada budidaya lele yang sampai sekarang masih ada gitu. Terus tapi setelah dari budidaya lele itu ternyata tim penilai yang di ininya lain, melihat ornamen bangunannya ini mungkin dirasa cukup unik dan bagus, makanya ditawarkan, Bu, kalau dijadikan destinasi wisata bisa ini, karena ini pada saat itu 2019 ya, itu lagi musim selfie, wisata selfie ya. Terus saya bilang, apa mungkin bisa kalau dijadikan destinasi wisata? Oh bisa, Bu, ini kayaknya masuk kriteria. Pada saat itu saya bilang ya dicoba saja. Gitu. Setelah dicoba, besoknya datanglah itu para awak media untuk meliput kampung kami ini, dan ternyata oh ya bisa dijadikan destinasi wisata. Daya tarik dari Kampung Bali sendiri kayak sepertinya kalau menurut dari masukan-masukan yang ada itu adalah dari ornamen-ornamen bangunannya dan penataan ininya Mbak, ornamennya ini rapi sama semuanya itu. Uniknya ya mungkin karena dari bangunannya Mbak, estetikanya itu ya seperti ini, berbeda dengan wilayah lain. Berhubung Kampung Bali ini yang akan diangkat adalah toleransi, kerukunan umat beragama, maka kami berharap biarlah berjalan mengalir seperti air, karena memang dari dahulu sampai sekarang ini kami jalan berdampingan. Jadi kita berjalan mengikuti alur. Jadi agar tidak terjadi gesekan-gesekan, karena selama ini kami hidup rukun, berjalan masing-masing, tapi tetap menghormati antara agama satu dan agama yang lain. Untuk tarian tersendiri di Sanggar ini kita mempunyai beberapa tahapan. Yang pertama ada tahapan pemula, medium, sampai yang paling atas. Nah, untuk pemula itu biasanya kita standar basic ini lebih tari pendek. Untuk medium itu biasanya kelas-kelas yang sudah anak-anaknya sudah meranjak dewasa atau remaja, ya itu tarian-tariannya sedikit tarian lepas bisa kita bilang. Nah, setelah itu yang paling atas atau topnya itu tarian yang bersifatnya lebih karakteristik seperti pewayangan ataupun prabayana, cerita-cerita Mahabharata dan lain sebagainya. Ya, antusiasme masyarakat sekitar untuk daya tari Bali ini sih lumayan ada effortnya, karena mungkin tari Bali bisa dibilang bukan tari yang simple, tapi tari yang energik, yang bersifat ya, semua elemen dari atas sampai kaki pun bergerak.
Kalau untuk harapannya tersendiri, ya semoga lebih berkembang lagi dalam pelestarian budaya. Tidak hanya tari Bali, kita tahu Indonesia punya tari banyak sejumlah budaya-budaya yang perlu kita lestarikan. Cuman karena di sini saya fokusnya lebih ke arah Bali, ya jadi kita mencoba untuk melestarikan budaya itu agar tidak hilang, karena bisa dibilang budaya itu sendiri akan hilang kalau tidak akan kita lestarikan. Kalau sedikit keluh kesah ya wajar, namanya bisnis kita ketahui ada turun dan naiknya. Ya, kita ambil contoh aja akibat pandemi 2 tahun, ya penurunan pasti ada dari murid-murid yang tadinya sudah nari tiba-tiba off gitu. Ataupun bisa dibilang cuti lah dalam narinya selama 2 tahun. Kalau di sini jenis-jenis patungnya kayak di Universitas Pancasila ada patung Saraswati, terus ada patung pengapit lawang dan motif-motif gapura, tempat persembahyangan dan pagar Bali, tembok pagar Bali. Kalau daya tariknya mungkin dari ininya ya, dari segi ukirannya, terus kerumitannya dan model dan bentuk dari tersebut, bentuk patung tersebut. Langkah awal pengenalan patung dari masyarakat, pertama kali mungkin saya ada pertemuan di pura-pura yang memulai kita mempromosikannya, terus membuat di suatu tempat, terus dari sanalah dari mulut ke mulut mungkin menyebar. Kalau sekarang udah mulai dari media sosial untuk zaman-zaman sekarang lah mengikuti ini. Kalau memasarkan patung sih mungkin dari temen juga ada pemasarannya, terus dari media sosial juga, dan mungkin ada pajangan-pajangan di sini, ada yang lewat pas mampir gitu nanya-nanya dagangannya patungnya. Di balik pelestarian kebudayaan masyarakat Kampung Bali, terselip harapan untuk membuat kemajuan bagi masyarakat Kampung Bali tanpa harus melupakan budaya dan adat istiadat yang mereka miliki. Sifat kekeluargaan dan toleransi yang ditanamkan oleh masyarakat Kampung Bali merupakan kunci utama untuk membangun ikatan tali persaudaraan dan menumbuhkan rasa aman bagi para pengunjung. Dengan begitu, budaya dan adat istiadat yang mereka miliki dapat dilestarikan dan dikenal oleh masyarakat luar akan kerukunan dan budayanya. Nah, dari kecil saya memainkan musik ini. Jadi tertarik, ternyata setelah di kota besar ini berguna sekali. Nah, sampai saya ya bisa membiayai hidup bertahan di kota besar. Karena ini selingan-selingan musik ini ya saya tertarik sekali. Di samping kita juga melestarikan budaya kita. Pertama memang diperlukan kesabaran, ketekunan. Apapun pekerjaan apapun yang sangat sulit ya. Kalau memang kita tekun, nah kemudian ada minat, terutama kan minat nih, pasti bisa. Nah, tidak ada yang susah di dunia ini ya, asal kita pelajari dengan sungguh-sungguh. Tentunya ya melalui berguru yang bisa memukul ini ular ini kan ada banyak. Ini ada musik ini artinya belok, ada lagi selendro. Nah, jadi patutannya ada besar atau kecil. Ini bisa dibikin patutannya biar belok selendro. Tidak mesti harus ini. Musik ini dalam kaitannya dengan musik tradisional, yaitu apa yang saya sampaikan ini ada di depan saya ada bambu. Nah, ini namanya bumbung kalau di Bali rintik. Nah, ini tentunya sangat menghiasi dalam hidup kita karena ya di pedesaan, suara pedesaan ya artinya ini sangat membudaya sekali
karena hanya inilah yang ada di pedesaan, karena ini tanpa ya alat-alat pengeras suara dan sebagainya, bunyinya ya alam. Nah, jadi apa kegunaan dari bumbung ini atau ya musik ini? Nah, ini sekarang ini baik dipergunakan pada saat menyambut tamu-tamu yang ada dari mancanegara, terutama di Bali, termasuk di Kampung Bali yang ada di sini adalah ya di Bekasi Utara. Jadi Kampung Pancasila bernuansa budaya Bali. Nah, itu dikasih julukan. Nah, tentunya harapan kita ya musik-musik seperti ini generasi muda tetap harus melestarikan. Di samping ada jazz, termasuk juga lagu-lagu pop dan sebagainya, kita semua hidupkan. Karena kalau tanpa kita yang menghidupkan, siapa lagi? Nah, maka ada istilah di Bali namanya adat, agama, budaya. Jadi adat itu sesuai dengan fungsinya adalah agar hidup manusia teratur. Ya, itu namanya kalau di Bali namanya awig-awig. Nah, kemudian agama ya kita hidup kita menjadi terarah, dan budaya ini perlu kita lestarikan. Kenapa Kampung Pancasila? Karena sini penduduknya adalah plural. Jadi bukan orang Hindu. Kalau Hindu mungkin ada ya 15 kakak kalau orang Bali. Nah, lainnya campuran penduduknya. Ada yang beragama Kristen, ya ada beragama Islam. Mayoritas selama ini memang ya kerukunan umat beragama, intiran umat beragama, antar umat beragama dan pemerintah kami jaga terus. Makanya ada Kampung Pancasila. Nah, harapan kita ke depan nanti kampung ini ya akan terus dibenahi oleh pemerintah. Di kedepannya nanti ada paling depan masuk itu biar kesannya itu adalah nuansa Bali. Nah, ini nanti bagaimana ke depannya setelah nanti diperbaiki ini ya biar kampung ini benar-benar berpotensi. Mungkin dihidupkan UMKM-nya gitu. Nah, usaha kredit menengah. Nah, ini bagaimana caranya ada kuliner. Nah, itu. Jadi harapan kami terutama di sini mengajak ya warga di sini tetap bersatu. Ya bagaimana ya kita bersatu, kita teguh, bercerai kita teguh. Isilah kemerdekaan kita ini yaitu dengan berbagai pembangunan. Jadi baik di bidang pembangunan ketahanan pangan, kemudian ya sumber daya manusia, karena maju mundurnya suatu kemajuan negara kita itu bukan dilihat income per kapitanya, tetapi dari SDM-nya. Nah, juga kami tidak intinya mengajak kepada masyarakat kita mari nikmati kampung Bali ini ke depannya agar benar-benar menjadi kampung yang merupakan miniaturnya Bali. Nah, walaupun tidak seperti Bali, tetapi saya harapkan bukan Bali saja, mungkin kesenian kampung Betawi, kampung Jawa, mari kita perhatikan, karena kalau bukan kita, siapa lagi? Di balik pelestarian kebudayaan masyarakat Kampung Bali, terselip harapan untuk membuat kemajuan bagi masyarakat Kampung Bali, tanpa harus melupakan budaya dan adat istiadat yang mereka miliki. Sifat kekeluargaan dan toleransi yang ditanamkan oleh masyarakat Kampung Bali merupakan kunci utama untuk membangun ikatan tali persaudaraan dan menumbuhkan rasa aman bagi para pengunjung. Dengan begitu, budaya dan adat istiadat yang mereka miliki dapat dilestarikan dan dikenal oleh masyarakat luar akan kerukunan dan budayanya.